Telat bayar dan gagal bayar di aplikasi Kredivo selama 2 minggu, DC lapangan Kredivo sudah datang ke rumah atau datang ke kantor. Nah, nggak usah takut, nggak usah panik. Yuk kita akan bahas gimana solusinya, serta apa yang harus kalian ketahui untuk bisa menghadapinya. Karena ini adalah sesuatu yang di luar kontrol kalian, yang sesuatu yang tidak bisa kalian atur-atur, tapi bisa kalian minimalisir dan bisa kalian atasi. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman mungkin yang sekarang sedang bermasalah di pinjol, sedang gagal bayar di pinjol dan telat bayar di aplikasi pinjaman online, teman-teman tidak perlu khawatir. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah semuanya pasti akan ada jalan. Insya Allah semuanya pasti akan ada solusinya. Ya, sebelum itu sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman semua di luar sana, semoga kita semua selalu dijauhkan dari aplikasi pinjaman online dan yang sudah terlanjur dan terjebak di masalah pinjol ini bisa segera diatasi, bisa segera diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala biar bisa segera menyelesaikan semua permasalahan pinjol ini. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi teman-teman, Kredivo itu memang sudah wajar ya untuk datang lebih cepat dan memang mereka paling rajin di antara paylater atau pinjol lainnya. Cuman serajin-rajinnya mereka itu Kredivo juga nggak di setiap kota ya, 2 minggu datang, 1 bulan datang, enggak. Tapi di daerah-daerah atau di kota-kota tertentu. Contohnya misal seperti di Jabodetabek, itu adalah kota-kota yang paling banyak atau paling sering lah didatengin oleh DC Kredivo. Cuman nggak menutup kota-kota lainnya juga, tapi kota besar ya. Kalau kota kecil saya rasa nggak secepat itu. Nah, kembali lagi, kalau 2 minggu DC lapangan sudah datang dan beneran datang ya, bukan hanya sekedar ancaman-ancaman. Kalau ancaman abaikan aja, tapi ya kenyataannya memang 2 minggu banyak yang datang sih. Jadi kita apa aja yang perlu kita persiapkan? Pertama-tama, kita harus tahu dulu bahwa DC itu ada aturannya dalam penagihan. Tidak boleh membentak, tidak boleh berbicara keras, tidak boleh bermain fisik, tidak boleh mengancam dan lain sebagainya. Itu adalah aturan bakunya ya. Jadi kalian harus tahu dulu mereka itu boleh dan tidak boleh ngapain aja. Mereka itu hanya boleh untuk menyampaikan, untuk mengingatkan, untuk bayar ya. Selebihnya sebenarnya haknya tidak kewajiban mereka nggak ada sih yang sampai menyita barang, nggak ada yang sampai menakut-nakuti, membentak, nggak ada. Jadi kalian harus tahu dulu kalau DC-nya sopan ya kalian balas sopan. Tapi kalau DC-nya kurang ajar ya tentu saja teman-teman harus juga berani melawan mereka. Nah, melawan juga tidak harus dengan fisik ya, tapi juga mungkin dengan otak dan juga dengan wawasan dan juga gagasan. Contoh, misal DC datang ke rumah kalian. Menurut saya ini agak riskan ya. DC itu jarang banget yang datang ke rumah tiba-tiba 2 minggu datang langsung gitu ya, jarang. Apalagi buat datang ke kantor, itu juga jarang banget. Cuman kembali lagi, kalau ranahnya kita ngomongin soal Jabodetabek, yaitu berada di kawasan Jakarta dan sekitarnya, yang mana ya memang 2 minggu banyak yang didatengin. Nah, saya rasa ini adalah sesuatu yang harusnya kalian pahami dan juga kalian tekankan di saat-saat seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi DC, kita harus minta dulu sertifikat DC-nya ada apa enggak. Terus kemudian kita cari tahu dulu surat tugasnya, kita baca bener nggak penagihan ke saya. Dan kalau iya, nama penagihnya siapa, cross check dengan identitas dari DC tersebut. Kalau beda ya udah jelas, ini ada resiko penipuan, mending nggak usah ditanggepin. Itu yang kedua ya. Nah, sedangkan yang ketiga, teman-teman harus sadari betul bahwa DC akan menghalalkan segala cara untuk menakut-nakuti kalian, untuk membuat kalian membuat kalian sedikit menyerah dengan statement-statement kalian. Nah, itu pasti mereka akan melakukan segala cara, baik itu dalam bentuk sisi iba, sisi kasihan atau sisi amarah dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman semua tidak terkecoh, tidak gampang ditakut-takuti dan terus semangat aja. Untuk solusinya tentu saja teman-teman harus membayarnya. Tapi kalau teman-teman tidak punya uang, teman-teman tidak ada kewajiban untuk membayarnya dulu. Setidaknya teman-teman tahu betul gitu loh apa yang dialami, sehingga tidak panik, sehingga bisa berpikiran jernih dan tidak berpikiran yang membabi buta. Ya, harapan saya teman-teman semua bisa segera bangkit. Harapan saya teman-teman semua bisa segera sukses. Gak usah takut dan gak usah terlalu peduli soal masalah DC pinjol bakal datang ke rumah, terutama di daerah Jabodetabek. Insya Allah
masih aman-aman aja. Insya Allah tidak akan ada kendala apapun. Ya, sekian dulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yuk tetap semangat. Galbe pinjol tidak masalah asal kita mau memilah dan mau memahami apa resikonya dan mau berusaha untuk terlepas dan terbebas dari jeratan hutang pinjol tersebut. Insya Allah pasti akan ada jalan. Terus berdoa, jangan lupa minta sama Allah untuk diberikan kemudahan karena bisa jadi itulah sumber jalan keluar kalian nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.